Halo teman-teman, welcome. Pernah dengar kasus investasi yang ternyata penipuan? Nah, di video ini kita akan belajar bagaimana mengenali kasus semacam itu dan peran OJK dalam melindungi konsumen. Simak sampai selesai ya, karena kamu akan menganalisis kasus nyata dan merumuskan solusinya. Pengantar materi tentang OJK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan bertugas mengawasi dan mengatur semua kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK berperan melindungi konsumen dari praktik ilegal, termasuk investasi bodong. Tapi, apakah masyarakat sudah benar-benar paham bagaimana investasi aman itu? Pengenalan model pembelajaran DLPS. Double Loop Problem Solving atau DLPS merupakan pendekatan pembelajaran berbasis pemecahan masalah melalui dua putaran. Putaran pertama berfokus pada identifikasi masalah, sedangkan putaran kedua menekankan pada pengembangan solusi yang kreatif dan efektif. Nah, nantinya akan ada studi kasus yang harus dikerjakan dengan menggunakan model DLPS ini. Contoh studi kasus dan penyelesaian masalah dengan model DLPS. PT Industerlink Optima Investa menawarkan produk investasi yang disebut High Yield Promissory Notes atau HYPN dengan imbalan hasil tinggi, yakni sekitar 9% sampai 12% per tahun. Tawaran ini tampak menarik dan berhasil menjaring banyak investor dari berbagai kalangan sejak tahun 2018 hingga 2019. Namun pada April 2020, PT ini mulai gagal bayar kewajiban kepada para investor. Belakangan diketahui bahwa perusahaan ini tidak memiliki izin usaha sebagai manajer investasi dari OJK maupun izin produk investasi dari Bank Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa PT ini menjalankan kegiatan yang melanggar hukum dan masuk kategori investasi ilegal. Banyak masyarakat yang menjadi korban karena kurangnya literasi keuangan, terutama dalam memeriksa legalitas dan izin suatu produk investasi. Identifikasi masalah. Untuk permasalahannya, yang pertama, perusahaan menawarkan produk investasi HYPN tanpa izin dari OJK. Kedua, janji imbal hasil 9-12% per tahun. Dan yang ketiga, terjadi gagal bayar kepada investor. Penyebab permasalahan: 1. Kurangnya pengawasan dari otoritas di awal. 2. Kurangnya literasi keuangan masyarakat. 3. Investor tidak mengecek legalitas perusahaan. Refleksi pertama dan penyusunan solusi. Langkah OJK yaitu menutup dan menyelidiki kegiatan PT IOI serta memperingatkan publik melalui Satgas Pasti Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Tindakan investor: mengecek legalitas produk investasi sebelum menyetor dana. Untuk solusi, edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. Alasan solusi agar masyarakat lebih waspada terhadap tawaran investasi tidak masuk akal. Refleksi kedua dan analisis solusi paling efektif. Solusi paling efektif yaitu penguatan regulasi atau peraturan dan pengawasan ketat dari OJK. Untuk dampak dari solusi paling efektif tersebut yaitu bisa menekan peluang perusahaan tidak berizin beroperasi dan menghindari kerugian massal. Evaluasi dan kesimpulan. Tips memilih investasi yaitu 1. Cek legalitas di situs resmi OJK atau kontak OJK 157. 2. Hindari investasi dengan janji keuntungan tinggi dalam waktu cepat. Pelajaran penting yang dapat diambil yaitu pentingnya cek fakta dan izin investasi sebelum menyetor dana. Studi kasus yang harus kamu kerjakan dengan model DLPS. Mimiles adalah platform digital yang dikelola oleh PT KAM dan KAM yang menawarkan program investasi berbasis top up saldo dengan janji imbal hasil tinggi dan cepat.
Skema ini sempat viral dan berhasil menarik perhatian masyarakat luas, termasuk para artis dan tokoh publik. Tanpa memiliki izin dari OJK, Mimiles menjalankan sistem seperti skema Ponzi, yaitu menggaji investor lama menggunakan uang dari investor baru. Selama beroperasi, Mimiles berhasil menjaring sekitar 264.000 anggota dengan total dana investasi mencapai 750 miliar. Namun, pada akhirnya kegiatan ini dihentikan oleh Polda Jawa Timur karena terbukti melanggar hukum. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa masyarakat harus mewaspadai iming-iming keuntungan cepat dan wajib memverifikasi legalitas lembaga penyedia jasa keuangan. Nah, itu tadi studi kasus yang harus kamu kerjakan. Sekarang saatnya kamu dan kelompok kamu menganalisis kasus ini. Gunakan langkah-langkah dari LKPD yang telah disediakan dengan model Double Loop Problem Solving atau DLPS untuk menyusunnya. Tugasmu dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Reminder bersama ya. Jangan sampai kita dan kamu jadi korban investasi bodong. Jadilah generasi cerdas dengan memahami lembaga keuangan dan peran OJK. Sampai jumpa di presentasi dan post test. Good luck. Terima kasih.